Baik, saya mulai untuk penjelasan bab 4 dan 5. Pada bab 4 ini kita memasuki pada hasil dan pembahasan. Maksudnya ini hasil dan pembahasan dari pelaksanaan siklus pertama dan siklus kedua. Jadi semua siklus dari siklus pertama dan siklus kedua ini nanti dituangkan pada bab 4. Karena di bab 1, 2, 3 utamanya untuk bab 3 itu hanya untuk seperti langkah-langkahnya untuk membahas di bab 4 saja. Jadi di bab 4 ini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya dari siklus pertama dan siklus kedua. Untuk formatnya sudah saya kirim di grup, silahkan dipelajari. Bisa dicontoh formatnya, tidak dengan isinya. Isinya silahkan sesuai dengan siklus dengan kegiatan dari siklus pertama dan siklus kedua. Untuk poin A itu ada pelaksanaan siklus. Untuk poin B nanti ada pembahasan. Untuk pelaksanaan siklus ini, poin pertama ada siklus pertama. Ini nanti dijelaskan mengenai sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi keempat, atau juga sampai sampai sesi kelima. Untuk sampai sesi kelima ini biasanya untuk TKA dan TKB. Untuk KB biasanya hanya pada sesi keempat. Sesuai dengan rancangan yang sudah Bunda buat pada saat siklus pertama. Kemudian untuk sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga sampai sesi terakhir itu poinnya sama. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Isinya disesuaikan dengan siklusnya masing-masing. Kegiatan awalnya apa, intinya apa, dan akhirnya apa, itu disesuaikan sampai sesi yang terakhir. Itu disesuaikan dengan kemudian untuk siklus kedua sama, isinya ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi 4, dan sesi kelima. Sama kalau TK sampai sesi kelima, untuk KB biasanya pada sesi keempat. Isinya juga sama, disesuaikan sesuai dengan siklus kedua. Ada kegiatan inti, kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Kemudian masuk ke poin B. Poin B ada pembahasan hasil penelitian. Ini pembahasannya dari siklus pertama. Nanti ada sesi pertama, sesi kedua. Nah, ini nanti dijelaskan juga kelebihan dan kelemahannya. Jadi antara pelaksanaan dan pembahasan itu bedanya nanti ada di kelebihan dan kelemahan. Di pembahasan nanti ada poin kelebihan dan kelemahan di setiap sesinya, baik di siklus pertama dan siklus kedua. Kemudian ada hasil observasinya pada siklus pertama, itu ada formatnya, ada nomor, nama anak, indikator. Indikator disesuaikan pada instrumen. Misalkan pada instrumen ada indikatornya 3, berarti indikatornya ditulis 3. Untuk penilaiannya itu kalau di TK itu kan penilaiannya ada 1, 2, 3, dan 4, atau bisa dikatakan bintang 1, 2, 3, dan 4. Jadi nilainya maksimal 4, minimal 1. Maksimal 4, minimalnya 1. Itu untuk penilaian. Jadi nilainya tidak 100. Nilai per indikator maksimal 4. Karena TK itu bintangnya cuma sampai bintang 4, tidak bintang 100. Kemudian cara menghitungnya, ini nanti kan ditotal kan, ditotal per indikatornya berapa, kemudian total keseluruhannya yang didapat berapa, nanti di prosentase. Cara menghitungnya, cara menghitung prosentase itu
total yang diperoleh atau nilai total keseluruhan yang diperoleh dibagi atau per nilai keseluruhan nilai maksimal. Nilai maksimal tadi kan 4 dikali dengan jumlah anak dikali dengan jumlah indikator. Jadi misal jumlah anaknya ada 10, berarti 4 kali 10 dikali indikatornya misalkan ada 3, berarti dikali 3. Berarti 4 kali 10, 40 dikali 3, 120. Jadi nilai yang diperoleh per nilai keseluruhan nilai maksimal dikali 100. Itu hasil dari prosentasenya. Kemudian untuk siklus kedua sama, ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, dan sesi kelima. Itu tetap ada kelebihan kelemahan. Kemudian hasil observasinya sama, ini hasil observasi ada nomor, nama anak, indikatornya, jumlah indikatornya berapa, disesuaikan, nilainya sama. Tapi biasanya nilai ini dari siklus pertama sampai siklus kedua itu biasanya nilai lebih tinggi ke siklus kedua. Karena di siklus pertama sudah diberikan beberapa sesi. Nah, kemungkinan ada kenaikan di siklus kedua. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Kemudian nanti ada kriterianya, masuk ke kriteria yang mana. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang hasil dari siklus pertama dan hasil siklus kedua. Adakah kenaikan dari siklus pertama dan kedua atau tidak? Nanti dijelaskan di sini sesuai dengan kriterianya. Kemudian sedikit membahas mengenai APKG 1 dan APKG 2. Itu mengenai bab 4. Kemudian untuk 5 itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini kesimpulannya tentang isi dari laporan PKP jenengan. Untuk sarannya itu saran apakah mau untuk peneliti selanjutnya atau bagaimana, itu terserah. Itu mengenai bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan itu bisa di tabel atau dikasih diagram, itu juga nggak apa-apa. Yang penting hasil presentasenya itu kelihatan antara siklus pertama dan siklus kedua, adakah peningkatan atau tidak. Kalau misal ada peningkatan, berarti kegiatan yang Bunda lakukan itu memang berpengaruh, ada peningkatan. Kalau hasilnya di bawah, berarti dinyatakan kegiatan yang jenengan gunakan itu tidak dapat meningkatkan kemampuan yang jenengan ambil. Itu mengenai bab 4 dan 5. Untuk lampiran itu sudah saya share di grup juga. Itu saya mengambil dari yang ada di e-learning, di sistematika laporan, itu isinya seperti itu. Jadi disesuaikan saja. Itu lampiran itu jadi tidak saya yang minta, tapi saya sesuaikan dengan format yang ada di e-learning. Itu mengenai lampiran-lampiran. Kemudian untuk tanda tangan lembar pengesahan itu saya berikan ketika semua laporan PKP dari bab 1 sampai 5 dari halaman judul sampai lampiran itu sudah saya ACC. Jadi ketika jenengan sudah selesai, sudah benar, nanti pasti saya akan kasih tanda tangan. Kemudian saya berpesan ketika ada mahasiswa lain, misalkan jenengan sudah tanda tangan dari saya, kemudian ada teman Anda yang mau minta jenengan tanda tangan saya mohon jangan diberikan. Jadi bilang saja ke teman jenengan, minta saja langsung ke. Jadi jangan sampai tanda tangan yang saya berikan ke jenengan kasih cuma-cuma ke teman jenengan.
Itu pesan dari saya. Jadi itu yang semester lalu itu ada kejadian yang seperti itu. Jadi teman yang sudah saya kasih tanda tangan, ada nih teman yang belum tuntas tapi mintanya ke teman yang sudah tuntas. Nah itu kan gimana ya, sia-sia gitu loh perjuangan Anda melakukan laporan ini hanya karena tanda tangan. Jenengan kasihkan cuma-cuma, biarkan mereka berproses dari awal sampai akhir dan mendapatkan tanda tangan saya sesuai dengan kemampuannya. Itu pesan dari saya. Kemudian nanti kalau sudah saya tanda tangani, itu pasti filenya akan saya privat. Jadi teman-teman Anda tidak bisa melihat, karena nanti kalau sudah saya tanda tangani pasti filenya akan saya privat. Itu mengenai pesan saya dan materi dari bab 4 dan 5. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Selamat siang, Bunda. Ya, selamat siang. Gimana? Saya dari mahasiswa Denpasar. Maaf sekali, Bunda. Ya. Saya ketinggalan sekali ini. Ya, report. Jadi mengenai siklusnya itu, Bunda, yang atas nama Raden Rayani. Nah, di dalam praktis dalam praktis satu kan campur dengan mencampur warna gitu ya. Nanti dituang boleh nggak dengan membentuk gitu? Kemarin itu kan Bunda sudah saya kasih penjelaskan kan di diskusi ke-6 itu mungkin belum jenengan buka. Itu kan di siklus pertama, sesi pertama jenengan Bunda itu kegiatan intinya mengenalkan warna. Nah, padahal pada kegiatan pembukaan, inti dan penutup itu berkaitan dengan rumusan masalah jenengan kan plastisin untuk mengenal warna. Kalau nggak salah mengenal warna melalui plastisin. Nah, itu nanti berkaitan antara pembukaan, inti dan penutup. Yang saya lihat itu di intinya saja itu mengenalkan, padahal mengenalkan warna itu saja di pembukaan. Intinya nanti berkaitan dengan plastisinya. Terus di kegiatan kedua sampai keempat atau kelima itu saya baca itu pencampuran warna semua. Kalau bisa jangan kegiatannya sama. Jangan hanya pencampuran warna, tapi bisa cari kegiatan yang lain berkaitan dengan rumusan masalah. Gitu. Itu mengenai pembuatan pertama. Gimana? Gini Bunda ya. Seumpama gini ya, membuat abjad dari huruf Z sampai dari huruf A sampai Z dengan menggunakan warna plastisin. Itu bisa di siklus 2 ya? Maaf sekali. Sebentar. Rumusan jenengan kan pengenalan warna sama plastisin. Kenapa kok sampai abjad A sampai Z? Apa hubungannya dengan rumusan masalah? Ada? Oh, itu tidak boleh ya? Iya, tidak. Karena rumusan jenengan hanya pengenalan warna sama plastisin. Jadi jangan sampai kegiatannya di luar itu. Nah, seumpama juga membuat buah manggis gitu dengan warna plastisin coklat atau hijau, boleh seperti itu? Itu berarti menyesuaikan temanya. Temanya apa? Temanya itu tanaman buah. Kalau misalkan itu sih nggak apa-apa, yang penting tetap ada plastisin sama pengenalan warnanya.
rumusannya berkaitan dengan pengenalan warna dan plastisin. Jadi jangan sampai kegiatan dari kegiatan pembukaan inti dan penutup itu di luar dari rumusan masalah. Jadi selama satu siklus atau satu pekan itu isinya hanya pengenalan warna dan plastisin. Kalau rumusan masalahnya seperti itu. Iya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, Bu, saya nama Marcelina Susanti, Bu. Oh ya. Gimana? Saya masih di siklus 2 ini. Gimana maksudnya? Bingungnya di mana? Siklus 2 yang untuk saya punya itu bagian apa nih, Bu? Inti dengan pembukaan, inti dengan penutupnya. Ini kalau untuk penutupnya kemarin itu kan ini dengan sudah selesai di refleksi awal? Ya, Ibu. Sudah belum? Belum masuk ke Ibu. Belum ke refleksi awal? Kalau memang belum, jangan kerjakan di siklus pertama dan siklus kedua. Jadi selesaikan dulu di refleksi awal. Percuma kalau jenengan buat siklus pertama, siklus kedua, tapi refleksi awalnya belum tuntas. Jadi tuntaskan dulu di refleksi awal. Kalau sudah tuntas bisa lanjut ke siklus pertama. Nanti siklus pertama ini dipraktekkan dulu di lembaga. Kalau sudah nanti buat skenario perbaikan refleksi, baru bisa buat siklus kedua. Jadi gitu prosesnya. Jadi jangan sampai dilompat-lompat. Gimana? Sudah saya buat refleksi. Cuma Ibu coba lihat dulu. Saya saya sudah buat, Ibu. Sudah buat, sudah saya suruh lanjutkan belum? Belum, masih sih, Ibu. Belum, berarti ya diselesaikan dulu refleksi awalnya. Kalau sudah selesai nanti baru bisa lanjut ke siklus kedua, siklus pertama. Jadi tidak bisa ya. Jadi di PKP ini tidak bisa kalau loncat-loncat. Jadi harus berproses. Karena ini mata kuliah ini berkaitan dengan penelitian. Jadi kalau penelitian awalnya belum selesai, selanjutnya tidak bisa. Jadi harus benar-benar dari awal. Gitu ya, Bunda? Ya, Bunda. Oke, ada yang ya, cuma saya mau tanya ini, Ibu, refleksinya untuk kegiatan hari Senin pertama itu. Ini refleksi awalnya jenengan ambil rumusan masalah yang seperti apa? Rumusan masalahnya begini, Bu. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis pada anak usia 4-5 tahun melalui menjar dulu di KBP Belalunis, Bu. Iya, terus untuk siklus pertamanya? Siklus pertamanya juga. Siklus pertamanya gimana? Sudah jenengan kasihkan ke saya? Saya belum masuk ke. Coba nanti setelah ini silahkan dibuat siklus pertamanya. Nanti bisa hubungi saya bagaimana. Nanti kalau sudah saya tuntaskan nanti bisa ke prakteknya. Gimana? Siklus pertamanya saya buat ini, Bu. Mengenal pembukaannya itu saya buat menyanyi
menyanyikan lagu ABC, kemudian untuk intinya mengenal bunyi huruf. Maksudnya gimana? Terus hubungannya sama rumusan masalah apa? Rumusan masalah. Saya langsung menulis, kemampuan menulis. Iya, Ibu. Coba nanti silahkan dibuat siklus pertamanya. Nanti tolong dikirim ke saya, nanti saya koreksinya gimana hasilnya. Pokoknya siklus pertama itu dari kegiatan pembukaan, inti, penutup itu berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi tidak bisa di luar rumusan masalah. Itu mengenai siklus pertama, baik siklus pertama maupun siklus kedua. Nanti silahkan buat ya Bunda. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya monggo. Saya Fatima Bunda mau nanya. Saya kan diskusi di diskusi 3 belum ACC. Tapi di diskusi 3 kan diminta rajanya siklus 1 dan siklus 2 kan Bunda. Iya. Sementara di siklus 1 saya udah ACC nih. Cuma di siklus 2 belum selesai. Iya. Jadi yang mau saya tanyakan gini Bu, di mana saya ini ya Bun ya, ngirimnya, mana di e-learning kan Bun, ya. Sudah tertutup Bun. Iya memang. Silahkan dikirim di sesi yang masih buka. Nanti kalau memang sudah selesai, maksudnya sudah saya tuntaskan, itu nilainya ya saya akan rubah di sesi yang jenengan kerjakan. Semuanya teman-teman jenengan juga seperti itu. Dari awal memang seperti itu. Ya. Belum berani lanjut untuk isi diskusi yang lain dan belum soal yang apa di diskusi masih buka. Nanti kalau sudah tuntas itu saya rubah nilainya di diskusi yang jenengan kerjakan. Oke Bun, terima kasih Bun. Ya sama-sama. Ada yang lain? Ibu. Ya. Bu, nanti saya kirim refleksi dengan siklus e-learning ya Bu. Ini Marcelin Bu. Oh iya, boleh. Monggo. Ada yang lain? Tidak? Saya boleh. Iya, boleh. Mau nanya latihan yang pembimbing dengan supervisor 1. Nah, kalau misalkan sama supervisor 2 itu kan bisa langsung minta tanda tangan. Dan di sini untuk yang supervisor 1 kan harus ada screenshot percakapan di WA. Gimana Bunda? Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Kasih screenshotan lewat WA enggak apa-apa. Kalau ada mau didiskusi kan itu saya kasih komen-komen itu juga enggak apa-apa. Nanti saya kasih tanda tangan barengan dengan lembar pengesahan. Oh, berarti yang di e-learning itu boleh di screenshot gitu? Boleh. Nah, Bunda. Ya. Ada yang lain? Maaf Bunda. Ya. Izin bertanya. Gimana? Iya, itu tadi berkenaan dengan jurnal bimbing. Berarti nanti ada kolom untuk tanda tangan Bunda Indah? Ada. Tambahan ada kolom itu? Oh iya. Kalau mau ditambahkan di kolom pinggir sendiri itu nggak apa-apa, atau di bawah biasanya sendiri. Ya, itu nggak apa-apa. Oh gitu.
Oh ya udah. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, Bunda saya. Mm-mm. Ya, terima kasih Bunda. Yang saya mau tanyakan ini untuk persiapan di 4 terkait hasil observasi untuk setiap siklusnya. Yang penilaian yang saya masukkan nanti apakah di pertemuan kelima, pertemuan terakhir di setiap siklusnya, atau dari pertemuan 1 sampai 5? Semua dari pertemuan 1 sampai ke 5. Oke. Ya. Terima kasih Bun. Iya. Oh iya, saya juga mau menyampaikan tentang APKG pada kelas 2. Jadi APKG itu ada 6. Nanti bisa dibaca 6 itu siapa saja, itu ada di lampiran PDF di tugas 2, itu silahkan dibaca. Itu ada 6 dan diurutkan sesuai dari poin A sampai poin maksud saya dari ke-6-nya itu diurutkan. Itu tanda tangannya dari ada yang supervisor 2 dan ada yang penilai. Jangan sampai cuma penilai saja, jangan sampai supervisor 2 saja. Jadi nanti ada yang supervisor 2 dan ada yang penilai. Kemudian untuk nilainya silahkan dirata-rata. Tidak hanya dijumlahkan tapi dirata-rata. Di rata-rata itu misalkan poin A ada 2 kolom, berarti 2 nilainya misalkan ada 4 dan 5, silahkan dirata-rata, berarti kan 4 dan 5 9. 9 poinnya ada 2, berarti 9 dibagi 2, 4,5. Nah, itu silahkan dirata-rata. Kemudian nilai yang saya kasihkan di tugas 2 itu penilaian dari supervisor 2 dan penilai. Itu nanti saya akan akumulasikan menjadi nilainya. Jadi di tugas 2 itu saya tidak campur tangan nilai di tugas 2. Jadi nilai itu hanya dari supervisor 2 dan penilai. Kalau supervisor 2 dan penilai jenengan hanya menilai 8, hanya menilai 7, itu ya itu nilai jenengan. Saya tidak pernah menambahi, tidak pernah mengurangi. Jadi nilai di tugas 2 itu di tangan supervisor 2 dan penilai. Itu mengenai APKG. Ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, saya akhiri. Tidak? Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Nah, saya Andini Bunda. Maksudnya APKG 1 itu tanda tangan kata Bunda tadi satu file atau maksudnya satu file 2 tangan Bunda? Maksudnya gimana? Kalau di format itu satu, hanya salah satu coret, salah satu nilai atau pilih salah satu. Iya. Doang, tapi katanya file berikutnya baru seperti kedua. Gitu. Iya, tergantung dari yang menilai. Kan tadi ada 6 file. Dari APKG 1 itu ada 3 file, APKG 2 itu ada 2 file. Penilaiannya dari siklus 1, siklus 2, kemudian siklus kedua atau pertama, pokoknya itu ada urutannya, silahkan dibaca di PDF-nya, itu ada, disesuaikan, itu penilaian dari supervisor 2 atau penilai. Kalau salah itu penilai cuma 2, APKG 1, APKG 2, untuk supervisor itu ada 4. Ada nanti itu dijadikan satu, diurutkan, dan dirata-rata nilainya. Jangan hanya dijumlahkan, tapi dirata-rata. Baik Bunda. Nanti silahkan dibaca di file PDF-nya ya. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Bunda, izin bertanya. Gimana? Ini ya Bunda, ini di luar nih.
kalau seandainya nanti ini sesi ini selesai, maksudnya di web ini selesai, kita boleh nggak ngobrol dulu, mungkin ada teman yang kita kan mau ngobrol tanya-tanya gitu di sini, bisa boleh nggak? Maksudnya gimana? Nanti kalau sampai selesai kan mungkin apa sudah sudah kelar, kita mau mau ngobrol sama teman-temannya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Iya, terima kasih. Siapa tahu Bu ada yang saling tanya gitu, menyelesaikan masalah teman tadi loh. Bunda Heri, kayaknya saya paham maksudnya. Mungkin dia benar gimana? Karena sebagai guru kadang seperti itu, gitu. Yang ya Bu, terima kasih. Pesan saya jangan sampai tanda tangan saya dikasihkan ke teman-temannya. Saya itu cuma itu doang. Jadi jangan gimana ya, perjuangan Anda itu dari sesi pertama saja itu sudah susah sampai tahap terakhir itu butuh perjuangan, butuh waktu juga yang banyak. Jadi jangan sampai sia-sia tanda tangannya dikasihkan ke temannya. Itu aja saya. Gimana orang belum apa mana? Ada yang seperti itu. Jadi ya itu merasa kerjaannya itu sudah benar, padahal dari sesi awal itu sudah tidak saya kasih ACC, bahkan di laporan itu dia itu sudah ngerjain dari bab 1 sampai bab 5 dengan judul yang berbeda. Terus kan saya kan nggak gimana ya, nggak bisa gitu loh, soalnya dari awal aja nggak saya ACC, kok tiba-tiba laporannya udah selesai, terus tiba-tiba si anak ini minta tanda tangan ke teman yang sudah saya kasih tanda tangan gitu loh. Jadi saya berpesan sampai seperti itu gitu. Ini Bu, saya tidak bisa buat ACC, mana mungkin bisa buat laporan, belum tahu apa-apa dari depan. Itu yang saya ceritakan bukan jenengan, tapi pengalaman dari yang lalu-lalu. Gimana, sudah? Kalau sudah, saya akhiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan, mau tanya ke teman-teman juga nggak apa-apa, mau tanya ke saya juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Semoga tuap keempat ini bermanfaat penjenengan semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bunda, ya. Terima kasih Bunda.